Teman-teman, Pical mau kasih tahu nih bahwa kali ini ya kan, Pical juga baru lihat nih ada CCTV yang bukan cuma buat jagain rumah, tapi bisa juga dipakai buat video call ya kan. Nah, ini video call-nya itu langsung dari CCTV loh. Nah, Pical juga pertama-tama bingung, tapi Pical kaget ya dan ujung-ujungnya oh karena ini datang dari brand Barbie. Jadi Pical nggak terlalu banyak aneh-aneh lah ya karena memang mereka kan biasa suka out of the box gitu. Dan IP cam ini ataupun CCTV ini tuh dia menyediakan layar di bodinya yang memang kita bisa pakai buat video callan, ya kan? Penasaran seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pical dan seperti yang udah Pical bilang tadi bahwa kali ini Pical kembali akan nge-review sebuah IP cam dari Barbie, yaitu Barbie IP kamera PTZ Indoor with video call screen dengan kodenya IPC IDR VS. Seperti biasa nanti videonya Pical akan bagi ke beberapa bagian. Nanti kita mulai dari unboxing dan diakhiri juga dengan fitur-fitur apa yang bisa kita dapatkan dari IP kamera ini. Jadi mending kita akan mulai videonya. Start dari kotak kemasannya, tampilannya ini sama persis dengan semua produknya Barbie yang memang sudah pernah Pical bahas dari beberapa tahun yang lalu. Mulai dari material kotak, graphic design, sampai kepada tim color kemasannya itu sama semua. Untuk di sisi depan dan belakangnya ini tampilannya sama aja, yang seperti biasa menampilkan gambar produknya yaitu IP kamera, lengkap dengan teks IP kamera PTZ Indoor with video call screen. Dan juga ID produk yang tadi yaitu IPC IDR VS. Penampakan sisi kanan dan kirinya juga sama, hanya ada logo Barbie dengan latar belakang warna biru-biru Tosca gitu, plus juga logo-logo provider dari smart home yang didukung oleh device ini. Sementara sisi atas cuma ada logo Barbie dan sisi bawahnya juga cuma kosong aja. Barbie nggak mau bikin tuh nama produk yang lebih simpel kali ya, karena kayaknya suka banget sama nama-nama yang singkatan-singkatan begini ya. Jadi IPC gitu, IP kamera, itu IVS, video screen atau apa gitu ya. Kayaknya mereka memang itu mungkin marketing manajernya perlu kali digaji agak lebih kali ya. Kemudian untuk isi paket penjualannya sendiri kita nanti akan mendapatkan satu unit IP kamera, sebuah kabel power dengan interface USB Type-A kepada USB Type-C sepanjang 1,6 meter, power adapter dengan output maksimum 5 volt 2 ampere atau setara dengan daya 10 watt, sebuah buku manual, serta sebuah kartu garansi. Ini aja isi paket penjualannya. Tergolong lengkap tapi ya memang nggak ada mounting kit ya, seperti kayak Barbie IP kamera PTZ yang mungkin Pical udah pernah review 2 tahun yang lalu, atau mungkin yang Bardion kemarin gitu. Ya memang kita bisa bilang ya soalnya kan sama-sama indoor cam ya, tapi kan nggak mungkin buat apa layar di ujung-ujung gitu ya. Dan juga dalam unit ini, kita ambil unit yang tanpa micro SD card. Tapi kalau teman-teman nggak mau repot, Barbie juga udah siapin paket-paket yang including langsung micro SD card-nya. Jadi pilih aja tergantung dari budget dan juga pilihan teman-teman sekalian. Next kita bahas soal desain dan build quality-nya, di mana cara penampakan IP kamera ini memiliki bentuk yang mirip sama IP kamera Barbie di seri Bardion, yang memang Pical udah pernah review beberapa waktu yang lalu. Dan sama seperti beberapa IP kamera Barbie yang lain, DNA desainnya juga sama persis, yaitu ada kepala serta badannya gitu ya. Untuk area kepalanya sendiri nanti terbentuk dari housing kamera bundar dari material plastik ABS, berwarna putih dengan matte finish yang disatukan dengan cover lensa hitam dengan glossy finish. Cover lensanya itu nanti terhubung dengan motor penggerak yang bisa ditilt sejauh 30 derajat ke arah atas dan juga 10 derajat ke arah bawah. Sementara untuk bodinya sendiri bentuknya sedikit menyerupai trapesium dengan tampilan menyempit ke arah atas, yang memiliki warna finishing dan material yang sama dengan bagian kepalanya. Dan pada bagian ini teman-teman akan mendapatkan sebuah display LCD 2,8 inci dengan resolusi HD di sisi depan, dan ada juga lubang-lubang mikrofon di bezel layar sebelah kanan dan kiri, serta tombol panggilan di sisi atas dari layar. Sisanya palingan speaker grill di sisi belakang, sebuah micro SD card slot, power port dengan interface USB Type-C, dan juga sebuah tombol reset. Nah, nanti kedua body part ini tuh disatukan dengan engsel yang dilengkapi dengan motor yang bisa berputar hingga 355 derajat. Jadi kameranya tuh bisa menjangkau hampir semua viewing angle. Kemudian di sisi bawahnya terdapat 4 pad karet untuk kaki-kaki dari IP cam ini yang lumayan solid lah buat jaga device ini agar nggak geser-geser. Pas Pical letakin di atas meja pun juga tergolong masih oke dan nggak gampang bergeser. Dan pada hari ini pun juga ada mounting slot yang sama dengan IP kamera PTZ dan juga IP kamera Bardion yang pernah Pical review. Jadi ini kayak buat mounting untuk apa ya, kayak tripod lah ya, bisa tuh. Ya bagus sih, walaupun memang agak disesalkan memang dia nggak taruh mounting kit gitu ya. Tapi ya oke lah, at least kita masih bisa beli tripod sendiri kan masih banyak nih.
Nah, kalau keseluruhan kita hitung akan dimensinya, maka unit IP kamera itu memiliki dimensi 8,7 dikali 8,2 cm dengan tinggi sebesar 16,5 cm dan bobot hanya di 300 gram saja. Nah, kalau soal build quality-nya, maka material plastik ABS yang digunakan IP kamera ini tuh masih sama dengan IP kamera Bardi yang pernah Pichel review. Feel-nya solid, firm, dan juga nggak berasa murahan sama sekali. Cuma sayangnya Pichel nggak nemuin tuh informasi soal IP rating pada device IP kamera ini. Jadi memang walaupun diperuntukannya buat di dalam ruangan, sebaiknya teman-teman taruh IP kamera ini tuh jauh dari jangkauan anak-anak kecil, cairan, bahkan lokasi yang rentan debu. Itu yang bikin sebenarnya Pichel tuh agak concern kenapa dia nggak taruh mounting kit. Karena kalau kita nggak taruh mounting kit, misalnya taruh di meja gitu ya, anak-anak tuh bakal mainin, apalagi ada kameranya ngeng gitu kan. Kalau di mounting kit, ditaruh di tembok minimal agak segini gitu ya, nggak terlalu jauh-jauh di sini nih ya. Dia kan minimal anak-anak nggak bisa jangkau gitu. Cuma kita bisa bilang ya, ayo tidur siang, ayo makan gitu ya kan. Biar awet guys kameranya. Oke. Nah, untuk spesifikasinya, IP kamera itu menggunakan sensor CMOS sebesar 2 megapiksel dengan ukuran sensor 1/2,8 inci yang mampu merekam video dengan resolusi Full HD 1920 x 1080 piksel. Lensanya pun juga memiliki viewing angle yang lebar sebesar 100 derajat, jadi cukup luas lah untuk bisa memantau ruangan teman-teman sekalian tanpa perlu kita geser ke kanan ataupun ke kiri. Dan seperti yang sempat Pichel mention di bagian desain, karena bisa berputar 355 derajat secara horizontal dan juga 30 hingga minus 10 derajat secara vertikal, memungkinkan teman-teman bisa memantau hampir seluruh sudut ruangan. Lanjut lagi untuk urusan fiturnya, maka IP kamera itu juga memiliki sebuah night vision yang memungkinkan kamera ini tetap menangkap gambar dengan jelas walaupun dalam kondisi gelap total. Walaupun memang dia masih belum bisa yang color night vision ya. Itu kayaknya kapan nih Bardi keluarin color night vision. Jadi walaupun gelap tapi warnanya tetap ada. Jadi nggak hitam putih kayak gini gitu. Lalu ada motion tracking juga nih fiturnya. Dimana ada kamera yang bisa mengikuti secara otomatis. Ya kan, akan gerakan yang terdeteksi. Jadi misalnya ada yang lewat di depan kamera, perangkat ini langsung mengarahkan lensanya ke arah pergerakan tersebut. Bagus, tapi tunggu sampai itu kita lakukan di malam hari. Pichel udah pernah yang dulu. Agak serem juga guys ya. Mending udah biarin aja deh gitu. Nah, nggak berhenti sampai di situ, ada juga motion detection yang akan merekam setiap pergerakan yang terdeteksi. Notifikasinya pun akan langsung dikirim ke aplikasi teman-teman di Bardi Smart Home yang ada di HP, Android, ataupun iOS. Nanti rekamannya dilakukan dengan jeda sekitar 5 detik antar capture. Selain itu juga ada sound detection yang mirip dengan motion detection tapi mendeteksi akan adanya suara. Jadi kalau ada suara mencurigakan ataupun suara yang masuk gitu ya, maka kamera ini akan otomatis mulai merekam. Tapi memang ada batasan untuk rekaman dari fitur motion dan juga sound detection-nya, di mana hanya bisa menyimpan hingga 30 rekaman saja. Dan kalau sudah jumlahnya terpenuhi, maka rekaman yang paling awal akan digantikan secara otomatis. Supaya teman-teman bisa menyimpan semua rekaman dengan aman, maka perangkat ini juga mendukung micro SD card hingga kapasitas 128 GB. Tapi kalau IP kamera ini belum dipasang micro SD card, maka gambar yang ditangkap hanya akan disimpan sementara ataupun dikirim melalui handphone teman-teman sekalian. Jadi fitur playback dan download rekaman pun juga nggak bisa dilakukan tanpa adanya kartu memori. Yang ada tuh cuma snapshotnya doang, contohnya kayak ada gerakan gitu ya, cuma itu doang yang dikirimin ke kita. Dan IP kamera ini juga sudah mendukung akan fitur sharing connection yang memungkinkan teman-teman membagi koneksi IP kamera ini ke beberapa pengguna lain. Caranya pun cukup simpel, teman-teman tinggal konekin ke IP kameranya dengan aplikasi Bardi Smart Home sebagai primary user, kemudian generate link dari aplikasi dan bagikan link tersebut kepada user lainnya. Dan meskipun di website resmi Bardi nggak dijelaskan batas maksimum penggunaan yang bisa akses gitu ya, Pichel sudah mencoba tes hingga 3 user dan semuanya bisa mengontrol kamera ini secara bersamaan. Ketiga user juga tetap mendapatkan notifikasi yang sama dari fitur motion detection dan juga sound detector. Jadi aksesnya pun benar-benar merata ya. Fitur ini tentunya sangat bermanfaat kalau teman-teman ingin berbagi kontrol dengan anggota keluarga ataupun teman serumah. Walaupun kalau bisa sebenarnya diatur tuh yang memang casual user ataupun standard user dan juga admin gitu. Minimal ini kamu nggak boleh ya geser-geser gitu. Itu kayaknya penting tuh Bardi tuh. Boleh kali kita dikasih komisi ya. Itu ide tuh, bagus tuh. Nice. Nah, lanjut ke fitur spesialnya dan menjadi fitur unggulan buat produk ini dijual, yaitu IP kameranya hadir dengan video call screen dan juga fitur video call. Dengan fitur ini teman-teman bisa melakukan panggilan langsung lewat aplikasi Bardi Smart Home atau bahkan langsung dari unit IP kameranya dengan menekan tombol panggilan yang ada di sisi atas dari display screen-nya. Tapi ada catatan nih, fitur ini hanya bisa digunakan oleh satu pengguna dalam satu waktu. Jadi kalau teman-teman sedang menggunakan fitur sharing connection tadi, lalu ada yang menggunakan video call dari IP kameranya, maka semua user yang terhubung akan menerima panggilan masuk. Dan kalau sudah ada yang menerima panggilan, maka pengguna lain nggak akan mendapatkan notifikasi yang sama. Ini agak random ya memang fiturnya, tapi itu yang saya bilang tadi, kalau memang ada fitur user admin atau apa, jadi bisa bagi-bagi yang jelas gitu.
Ya memang bagusnya kita bisa pakai fitur video call dan video voice call ini tuh kalau nggak lagi pakai fitur sharing connection. Minimal kan biar nggak random alert call aja gitu. Jadi minimal misalnya kayak 3 orang user yang kayak tadi, 4 orang, tiba-tiba dapat notification aja gitu. Dan semua pengaturan perangkat dan fitur-fitur yang Pical sebutin tadi bisa teman-teman akses lewat aplikasi Bardi Smart Home yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Dan mendukung HP dengan sistem operasi Android 5.0 sampai iOS versi 9.0 ke atas. Jadi mostly mungkin hampir 70-80% semua smartphone modern bisa pakai. Ya modern mungkin 90% lah bisa ya. Nggak cuma itu juga, IP kameranya juga bisa diintegrasikan dengan Google Home ataupun Amazon Alexa. Jadi cocok banget buat teman-teman yang sudah punya ekosistem smart home di rumah. Kayak Pical udah pakai tuh Google Home, sehingga lebih gampang. Nggak perlu kita beda-beda aplikasi. Proses pairingnya juga mudah sebenarnya buat pakai Bardi Smart Home-nya. Sama seperti seri-seri IP kamera dan juga aplikasi Bardi yang lain yang sudah pernah Pical bahas beberapa belas dan puluh yang lalu gitu ya. Buat teman-teman yang mulai tutornya, mungkin Pical sudah taruh linknya di deskripsi aja. Atau mungkin, mana tuh mulai di sini, males kali ya. Kemudian di bagian konektivitasnya, maka IP kamera ini sudah menggunakan modul Wi-Fi 4.0 yang cuma bisa bekerja di frekuensi 2,4 GHz. Jadi buat teman-teman yang mungkin di rumahnya cuma ada jaringan 5 GHz, jangan lupa tuh diaktifin dong jalur yang jadulnya 2,4 GHz supaya kamera ini bisa terhubung dengan lancar. Dan biar nggak penasaran teman-teman gitu ya, daripada Pical panjang lebar ngomong dari tadi, mending Pical kasih lihat aja deh gimana hasil tes kamera, speaker, dan juga gimana kualitas layar saat video call yang ada di fitur Bardi IP Camera PTZ Indoor dengan video call ini. Check this out. Oke, ini dia adalah hasil dari mikrofon dari Bardi PTZ Indoor with Video Call Screen. Seperti yang teman-teman dengar sendiri, gimana hasilnya, biar teman-teman sendiri yang menilai, karena teman-teman yang dengar gimana hasilnya, apa ada suara yang tidak enak, apa suara ditangkap semua, apa ada suara kayak retak-retak begitu, biar teman-teman sendiri yang nilai. Cukup untuk mikrofonnya sampai sini aja. Terima kasih. Oke guys, ini dia hasil dari layar dan suara dari IPCam PTZ Indoor with Video Screen dari Bardi. Ya bisa teman-teman lihat dulu gimana dari layar hasil layarnya itu ya. Itu ya teman-teman lihat dulu gimana, dan suara dari speaker game ini gimana, kencang, bagus atau gimana ya. Kan dari liputan kami. Dan terakhir di bagian power, maka IP kamera ini sayangnya tidak memiliki sumber daya mandiri ataupun baterai internal, sehingga harus selalu terhubung kepada arus listrik. Untuk itu IP kamera ini dilengkapi dengan charger dengan kapasitas 5 volt 2 ampere atau setara dengan daya 10 watt. Tapi kabel USB yang disediakan dalam paket penjualan ini pun juga nggak terlalu panjang memang, cuma 1,6 meter. Jadi IP kameranya itu nggak terlalu bisa jauh-jauh dari colokan listrik. Tapi minimal masih oke lah, karena ada beberapa IP kamera dia taruhnya cuma 50 cm. Bayangin 50 cm tuh dari bawah ke atas aja kagak nyampe kadang-kadang ya. Anda ngadi-ngadi juga, untung Bardi 1,6. Mungkin kalau 3 meter lebih oke kali. Overall, menurut pribadi Pical, Bardi IP Camera PTZ Indoor with Video Call Screen adalah sebuah produk menarik buat koleksi smart home device teman-teman sekalian. Karena salah satu keunggulannya adalah fitur video call tadi yang memang memungkinkan teman-teman untuk langsung nelpon keluarga di rumah, sehingga komunikasi jadi lebih praktis dan lebih mudah. Pical ngebayangin ini bisa cocok langsung Pical pakai buat di rumah, buat bisa ngobrol sama anak-anak, ya kan? Karena kan kalau anak-anak alasan nanti, beliin HP dong biar bisa ini video call gitu ya. Enggak, beli ini Bardi. Gak dulu kamu alasan handphone, kamu pasti mau main Sakura, ya kan? Kamu mau main Sakura atau main apa sih? Fall Guys, ya. Nggak hanya itu juga, IP kameranya juga dilengkapi dengan fitur tracking detection dan juga sound detection. Dan dengan fitur ini teman-teman bisa lebih leluasa lah ngawasin ruangan secara real time yang tentunya memberikan rasa aman lebih. Dan buat teman-teman yang mungkin baru mau membangun sistem smart home, maka IP kamera ini sangat layak banget buat dipertimbangkan, apalagi untuk urusan di indoor. Alasannya fitur-fitur yang ditawarkan memang tergolong lebih fresh lah, dan juga menawarkan kesan lebih
ya modern lah dibandingkan dengan produk-produk yang sebelumnya. Sementara untuk harganya sendiri, maka menariknya Epic Camera itu dibanderol di harga yang sangat terjangkau, yaitu 500 ribuan saja. Yang bisa teman-teman dapatkan di situs resmi dari Bardi atau melalui toko online resmi Bardi Indonesia. Dan kalau teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, jangan lupa untuk cek di deskripsi yang misalkan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini. Plus kunjungi juga sosial media dari Pichel Techno serta Pichel Media Group, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, serta website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga main-main ke YouTube channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas soal aktivitas Pichel serta keluarga, dan Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Bagus. Akhirnya saya punya alasan buat tidak beliin handphone buat anak. Ya, bagus nih Bardi nih. Udah bener dah. Ngadi-ngadi lu dari dulu kayak keluarin produk kayak begini. Biar, aduh, kita sebagai orang tua tenang gitu. Tenang.